Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini menjalankan ibadah puasa serta menjalani aktivitas lainnya. Lalu salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Pada hari ini, kami dari kelompok 10 mata kuliah Fikih Muamalat akan memaparkan dan menjelaskan tentang 5 pertanyaan syirkah beserta dengan jawabannya. Langsung saja agar tidak terlalu lama. Pertanyaan pertama akan dibawakan oleh Karina, yaitu tentang kita tahu kan sistem syirkah. Nah, apakah benar sistem syirkah ini bisa menghadapi atau menggantikan sistem riba? Nah, kepada Karina dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Nah, dalam memulai sebuah bisnis kan kita tahu kita harus punya modal dulu, modal usaha. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki simpanan yang cukup untuk memulai sebuah usaha, ya hal yang bisa kita lakukan adalah meminjam uang di bank atau yang dikenalkan kredit bank. Namun, dalam hukum Islam itu kan peminjaman seperti itu termasuk dalam kategori riba. Nah, bagaimana sih kita untuk menghindari? Nah, Islam sebenarnya mengajarkan sistem kerjasama. Nah, yaitu kan syirkah. Nah, sistem syirkah kan suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha. Jadi, dalam artian, kedua belah pihak ini harus berkontribusi dalam bentuk dana yang berfungsi untuk sebagai modal awal. Mereka harus menyepakati bahwa untung dan rugi itu ya harus merupakan tanggung jawab bersama gitu dalam sebuah bisnis. Antara pemodal dan pengusaha itu kan satu badan, mempunyai visi dan misi, yaitu tujuan mereka tuh sama. Tapi tugas dan fungsinya itu berbeda. Nah, akad syirkah ini juga bukan didasari oleh akad utang, sehingga pemilik modal tidak diperbolehkan meminta jaminan kepada pengelola usaha. Nah, sesuai kesepakatan, pemilik modal sudah mempercayakan modalnya kepada si pengelola usaha itu. Nah, sedangkan pengelola usaha ini, yaitu dia tuh harus mampu mengelola usaha sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Bukan buat dirinya sendiri, tapi keuntungan bersama. Nah, adapun berbagai elemen. Nah, yang pertama kan, elemen penting yang pertama itu kan terkait jaminan gitu. Pemodal yang telah mempercayakan seluruh asetnya kepada pemilik bisnis tidak boleh meminta uang jaminan atau uang ganti ketika suatu saat bisnisnya itu mengalami rugi atau defisit. Nah, sistem syirkah ini tidak bisa mengenal utang atau segala sesuatu yang mengandung unsur utang di dalamnya. Nah, yang kedua, ada elemen penting yaitu sistem syirkah ini bahwa pemodal juga tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis seperti manajemen keuangan, aktivitas operasionalnya, atau pengelola karyawan. Nah, mereka itu hanya bisa memberikan sebuah saran atau kritik untuk melanggengkan keberlangsungan bisnisnya gitu. Jadi hal-hal yang menyangkut perkembangan sebuah usaha dengan membuka cabang,
kesejahteraan karyawan dan kebahagiaan pelanggan. Nah, itu. Jadi, kedua elemen ini membuat syirka itu sebagai sistem kerja sama bisnis yang bisa dikatakan bersih dari riba. Jadi, nggak mengandung ya unsur riba gitu. Jadi, transparansi dalam hal pengelolaan bisnis dan keuangan itu menjadikan sistem kerjasama yang menghindari hal-hal yang sifatnya tidak jelas gitu antara pemodal dan pengelola bisnis. Jadi sistem-sistem kerjasama lain yang juga sedang berkembang selain syirka bisa diprediksikan sistem ini akan berjalan lamban. Jadi sistem syirka ini nggak bersih gitu, nggak ada mengandung riba gitu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih, Karlina. Selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan syirkah inan beserta contohnya. Nah, pertanyaan dua ini akan dijelaskan oleh Fathia. Kepada Fathia, dipersilakan. Fathia Hanifah akan memaparkan jawaban dari pertanyaan ini dari Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqhu Al-Mazhabi Al-Arba'ah, yaitu syirka ini yang terjadi bila ada dua pihak atau lebih berserikat mengumpulkan harta untuk dijalankan dan dikembangkan secara bersama-sama, dan dengan catatan pembagian keuntungan sesuai dengan yang disepakati di awal, atau bila ada dua pihak atau lebih melakukan serikat harta agar dijalankan oleh salah satu orang saja. Di antara kedua pihak yang berserikat dengan satu ketentuan bahwa pihak yang menjalankan atau amil mendapatkan bagian keuntungan lebih banyak dari sekedar modal yang ia keluarkan. Dengan memperhatikan pada kerjanya sehingga bila di awal disyaratkan ia hanya menurut nisbah modalnya saja, maka hal semacam ini pengabaian, tidak sah akad syirkanya, karena sama saja dengan ia menjalankan harta orang lain dengan tanpa upah. Jadi dari definisi di atas disimpulkan bahwa syirka inan itu merupakan suatu bentuk ikatan kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kerja dan modal, baik dijalankan secara bersama-sama atau dengan menunjuk salah satu peserta syirka. Dengan demikian, maka komponen penyusun syirka inan itu adalah yang pertama, dua pihak yang bertransaksi, kedua, objek transaksi atau al-ma'qud alaih yang meliputi modal dan jenis usaha, ketiga, perjanjian atau syarat pembagian keuntungan dan kerugian usaha, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu orang yang menjalankan atau amil dan ketentuan upahnya. Contoh dari praktik syirka inan yaitu A dan B merupakan pengrajin atau tukang kayu. Jadi A dan B itu sepakat untuk menjalankan bisnis dengan memproduksi dan menjual belikan mebel. Dan masing-masing dari mereka memberikan kontribusi modal sebesar 50 juta. Dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Sama-sama bekerja. Jadi keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan porsi modal. Jadi misalnya masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Atau dalam praktiknya yang lain, seandainya yang menjalankan atau yang bekerja dalam syirkah tersebut hanya salah satu pihak, semisal hanya pihak B, maka keuntungan B itu lebih besar daripada keuntungan si A, karena itu terhitung sebagai upah bagi si B. Jadi keuntungannya disepakati lebih banyak si B, semisal 3/2 atau sebesar 60% dengan 40%. Namun jika menderita kerugian, maka sesuai dengan modal yaitu masing-masing sebesar 50%. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih pada Fathia. Lalu berikutnya yaitu pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini, mengapa menurut Imam Syafi'i syirkah yang hukumnya sah hanyalah syirkah inan? Nah, ini akan dijelaskan oleh Laila. Kepada Laila dipersilakan. Terima kasih, moderator.
Sebelumnya, izinkan saya menjawab pertanyaan. Mengapa menurut Imam Syafi'i syirka yang hukumnya sah hanyalah syirka inan? Pertama, saya jelaskan tentang pembagian syirka menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi syirka menjadi 4 macam. Yang pertama syirka abdan, syirka muafadah, syirka wujud, dan syirka inan. Nah, definisi syirka inan adalah persekutuan dalam modal dan keuntungan, termasuk kerugian. Dalam syirka inan tidak disyaratkan adanya persamaan dalam modal, tasarruf atau tindakan hukum, dan keuntungan serta kerugian. Sehingga dalam syirka inan, peserta yang satu dengan yang lainnya boleh memberikan modal yang berbeda. Misalkan, A memberikan modal sebanyak 50 juta, yang B memberikan modal 40 juta, dan C memberikan modal hanya 10 juta. Jika modal yang diinvestasikan berbeda, maka boleh pula keuntungan yang dibagikan pun berbeda. Namun sebaliknya, jika modal yang diinvestasikan sama, maka keuntungan yang dibagikan pun harus sama. Hal seperti ini sebenarnya tergantung kepada kesepakatan yang dibuat oleh para peserta ketika akad. Namun, dalam hal kerugian, maka perhitungan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. Hal ini sesuai dengan kaidah ar-rihu ala ma syarato wal wadi'atu ala qadril malaini, yang artinya keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, syirkah muafadah adalah suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara. Karena syirkah muafadah di dalamnya terdapat unsur persamaan, dan mewujudkan persamaan dalam berbagai hal merupakan hal yang sulit, karena di dalamnya ada unsur goror atau tipuan atau ketidakjelasan. Yang selanjutnya yaitu syirkah wujuh. Menurut Imam Syafi'i hukumnya batal, karena syirkah selalu berkaitan dengan harta dan pekerjaan. Sedangkan dalam syirkah wujuh keduanya tidak ada. Yang ada hanya para anggota serikat yang diandalkan untuk mendapat kepercayaan dari para pedagangnya, atau mereka hanya fokus terhadap penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Yang terakhir yaitu syirkah abdan. Menurut Imam Syafi'i, hukumnya batal, karena hanya fokus kepada modal saja, bukan dalam pekerjaan. Mungkin cukup. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Laila. Lalu, berikutnya pertanyaan keempat. Apakah asyarik mita syirkah bisa keluar dari syirkah kapan saja diinginkan? Lalu, adakah dalil terperinci mengenai jangka waktu dalam melakukan syirkah? Nah, pertanyaan keempat ini akan dijawab oleh Nisa. Kepada Nisa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya menjelaskan pertanyaan keempat ini. Sebenarnya, jangka waktu dalam syirkah itu bukanlah suatu keharusan, tetapi syirkah itu terakadkan dan tidak ada kemajuhulan dalam akadnya, sehingga memerlukan penentuan jangka waktu seperti ijarah misalnya. Ijarah menjadi majhul jika tidak disebutkan jangka waktunya, sehingga tidak terakadkan dengan sempurna, kecuali jika sudah disebutkan jangka waktunya, baik itu cuma jangka waktu yang terpisah dari lain hari, bulan, tahun, ataupun yang berkaitan dengan pekerjaannya sendiri, misalnya ijarah membangun dinding atau menggali sumur, sehingga waktu itu berkaitan dengan pekerjaan. Lalu, pembubaran syirkah bergantung kepada keinginan para syarik. Dua orang yang mengadakan syirkah atas aktivitas tertentu dan membubarkan syirkah itu kapan saja. Kemudian, di dalam misal iqtisadi, syirkah itu bisa batal dengan kemudian orang di dua orang yang bersyirkah, atau karena gila, atau hijrah kelemah akal, atau syirkah itu bubar dengan pembubaran salah satu dari keduanya itu terdiri dari orang. Jika salah seorang dari keduanya mati, ia memiliki pewaris rasyid lemah. Pewaris hak menggantikan dalam
Tasharuf, warisnya itu juga berhak meminta pembagian salah seorang dari kedua mitranya, meminta pembubaran atau fasakh. Maka bagi mitra syirkah lainnya wajib memenuhi itu. Jika mitra syirkah itu dan seorang dari mereka meminta pembubaran, sementara yang lainnya ingin mempertahankan, maka syirkah ada harus dibubarkan terlebih dahulu, lalu diperbaharui antara yang masih bertahan. Hanya saja harus dibedakan syirkah mudharabah dengan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa Zahra. Lalu pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, yaitu misalnya si A mempunyai lahan pertanian. Selama ini keuntungannya memakai sistem bagi hasil, sama dengan yang mengerjakan. Nah, pemilik dapat 1/4 selebihnya, atau 3/4 untuk yang mengerjakannya. Apakah hal itu diperbolehkan? Nah, jawabannya akan dijawab oleh saya sendiri, Muhammad Fikri. Singkat saja, jawabannya hukumnya tidak boleh. Kalau ingin diperbolehkan, upahnya itu harus dipastikan, bukan lewat model persentase. Kalau model persentase itu kan nggak pasti ya. Yang namanya pertanian kan bisa berhasil, bisa gagal. Kalau petani sudah menggarap, sudah mengeluarkan tenaga, misalnya mengeluarkan bibit, mengeluarkan pupuk, mengeluarkan pestisida, semua biaya itu petani yang ngeluarin. Nah, lalu sampai 3 bulan, petani itu merawat tanaman itu. Misalnya nih, gagal panen. Berarti kan gak sesuai ekspektasi, jadi nggak dapat apa-apa. Sedangkan pemilik lahan itu nggak rugi apa-apa. Padahal perjanjiannya petani diupah dengan 1/3 keuntungan tadi. Nah, kalau gagal kan beda hal lagi. Jadi boleh memperkerjakan, tapi upahnya harus pasti. Walaupun upahnya itu nanti dibayarnya setelah panen misal gitu. Itu boleh. Nah, misalnya si petani tadi tuh disuruh garap lagi. Baiknya segala bahan, bibit, sama alat itu dari yang si punya lahan. Jadi di sini mencerminkan banget gitu betapa agama Islam menjaga sebuah profesi petani. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita punya lahan, punya tanah, terus ada yang ingin menggarap tanah tersebut, kalau mau bagi hasil, dijelasin dulu akadnya, upahnya segini, dapatnya segini. Jadi nggak pakai sistem persentase seperti tadi. Kalau pakai persentase itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Itu aja jawaban dari pertanyaan 5. Baik, terima kasih sama teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga pertanyaan ini bisa membantu teman-teman di luar sana yang sedang kebingungan tentang bab syirkah. Baik, Ibu, terima kasih atas penyimakannya. Kami kelompok 10 yang beranggotakan Karlina, Fatia, Laila, Nisa, dan Fikri undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan penjelasan yang kurang lengkap. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.